Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Caturinda Safitri dengan NIM 5200038. Kali ini saya akan membahas tentang dasar pertimbangan pengembangan kurikulum, kurikulum K13, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Pertama itu, apa itu dasar pertimbangan pengembangan kurikulum? Nah, agar kurikulum tersusun dengan baik dan sesuai dengan harapan tujuan pendidikan, maka ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan dan pengembangannya. Beberapa faktor tersebut diantaranya faktor peserta didik, ada faktor materi pelajaran, faktor pendidik, faktor pendekatan, dan cara mendidik. Dasar pertimbangan kurikulum 2013. 1. Tantangan internal. Nah, menurut Kemendikbud itu antara lain A. Tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, dan lain-lain. Yang B. Perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Nah, yang kedua itu ada tantangan eksternal. Di sini tantangan eksternal yang pertama ada globalisasi, terus masalah lingkungan hidup, ada lagi berbasis pengetahuan, ada kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada kompetensi masa depan. Nah, kompetensi masa depan di sini maksudnya kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, dan lain-lain. Yang keempat itu ada fenomena negatif yang mengemuka. Itu seperti perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, dan lain-lain. Yang kelima ada persepsi masyarakat. Di sini ada pendidikan terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif. Ada yang kedua pendidikan memberi beban yang terlalu berat bagi siswa. Oke, yang keenam itu ada penguatan tata kelola kurikulum. Pada kurikulum 2013 itu penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan standar dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Yang ketujuh ada penguatan materi. Penguatan materi dilakukan dengan cara pengurangan materi yang tidak relevan serta pendalaman dan perluasan materi yang relevan bagi peserta didik. Kemudian untuk radiologis kurikulum 2013 itu merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Sebagaimana tujuan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta pada peradaban dunia. Dasar pertimbangan kurikulum darurat. Nah, kurikulum darurat ini disusun dan dilaksanakan hanya pada masa darurat COVID-19. Penyusunan kurikulum darurat dilakukan dengan cara memodifikasi dan melakukan inovasi pada struktur kurikulum, beban belajar, strategi pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan lain sebagainya sesuai dengan kondisi sekolah. Pertimbangan rencana penerapan kurikulum darurat yang harus menjadi perhatian serius adalah faktor psikologis peserta didik. Pertimbangan terhadap perkembangan peserta didik menjadi sangat penting dalam penerapan kurikulum darurat. Penerapan kurikulum darurat harus sesuai karakter peserta didik, baik dalam penyesuaian penetapan tujuan, materi, dan bahan yang harus disampaikan, penggunaan model atau media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, serta evaluasi apa yang harus digunakan. Radiologis kurikulum darurat, Mendikbud Nadiem Anwar menjelaskan bahwa kurikulum darurat sebenarnya sudah ditunggu lama oleh guru-guru karena penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013. Kurikulum darurat ini mengurangi secara dramatis kompetensi dasar setiap mata pelajaran sehingga fokus pada kompetensi esensial dan yang menjadi prasyarat pembelajaran ke tingkat selanjutnya. Kurikulum darurat membiarkan para guru untuk fokus pada kompetensi yang esensial, namun satuan pendidikan tidak mewajibkan untuk melaksanakan kurikulum darurat. Dasar pertimbangan kurikulum paradigma baru. Kemendikbudristek mengembangkan kurikulum prototipe sebagai kelanjutan arah pengembangan kurikulum sebelumnya, yaitu berorientasi holistik, berbasis kompetensi dan kontekstualisasi serta personalisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 telah mengakibatkan terjadinya kemunduran pada proses akademik peserta didik. Nah, kurikulum prototipe
2022 diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Kurikulum prototipe mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Radiologis kurikulum paradigma baru. Kurikulum prototipe merupakan kurikulum berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis project-based learning. Pembelajaran berbasis project dianggap penting untuk pengembangan karakter siswa karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui pengalaman. Mereka mengalami sendiri bagaimana bertoleransi, bekerja sama, saling menjaga, dan lain-lain. Juga mengintegrasikan kompetensi esensial dari berbagai disiplin ilmu.